Shalom semuanya, jemaat BMC, keluarga besar BMC, luar biasa. Hari ini tema gereja kita tetap sama ya, karena masih di dalam bulan bulan apa ini? Februari, Februari ya betul ya. Take care of your seeds, ya kan? Tema gereja kita bulan ini adalah take care of your seeds, yang diambil dari Yakobus 5 ayat 7. Di sini firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan hujan musim semi. Hari ini kita belajar tentang, sekali lagi, tentang bagaimana kita menjaga atau kita merawat benih yang kita punya. 2 minggu yang lalu kita belajar benih itu bisa berbicara tentang benih doa, bisa bicara tentang iman, benih bisa bicara tentang apa tanggung jawab, benih bisa bicara tentang uang dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan banyak belajar ya dari kehidupan Yusuf. Ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab seperti Abraham, Yusuf, semuanya bagaimana mereka perjalanan iman mereka. Hari ini kita belajarnya tentang benih iman ya. Perjalanan hidup mereka sampai mereka itu berhasil di dalam akhir zaman, bagaimana mereka bisa menjaga benih yang mereka punya. Nah, kita sebelum kita belajar tentang bagaimana cara Yusuf memelihara imannya, benih yang dia punya, benih iman, kita kita belajar dulu bahwa iman itu ternyata ada levelnya, ada 3 level. Iman itu ada 3 level. Di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, semua selalu berbicara tentang level. Kenapa berbicara level? Untuk menyatakan keadilan Tuhan. Bahwa hidup itu pilihan. Untuk semua orang itu punya kesempatan duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus dan sebelah kiri Tuhan Yesus. Tapi untuk mencapai ke sana itu pilihan. Makanya kita semuanya berlomba. Makanya iman pun bicara level. Kayak tabernakel Musa bicara level. Ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Ada berbicara berkat, ada berkat 30, ada 60, ada 100. Iman pun ada bicara level. Itu untuk keadilan Tuhan, kamu mau milih level yang mana? Itu tergantung kehendak kita. Supaya suatu saat, waktu kita menerima upah, kita nggak bisa cemburu. Karena untuk mencapai level 1, 2, dan 3 itu adalah pilihan. Semua ada harganya masing-masing. Kita baca dulu di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 berkata begini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dikatakan akan tinggal hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kita harus tahu ada 3 level iman. Yang pertama, level iman yang pertama itu adalah iman dasar. Tadi ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Jadi ada iman pengharapan, ada iman kasih. Kita akan pelajari levelnya. Nah, iman iman itu ada 3 level. Iman dasar, iman pengharapan, dan iman kasih. Tapi sebelum kita bicara level, kita belajar dulu tentang iman. Kita pelajari dulu tentang iman di dalam Yakobus 2 ayat 22. Karena banyak orang Kristen itu salah paham tentang iman. Di dalam Yakobus 2 ayat 22 berkata begini, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Sekali lagi, iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh karena perbuatan itu, imanmu menjadi sempurna. Banyak orang Kristen itu fokusnya adalah bagaimana memperbesar imannya, betul kan? Bagaimana cara memperbesar iman? Terus banyak yang putus asa, kok imanku kok kecil ya? Kok imanku hilang ya? Kok kayaknya aku gak punya iman ya? Saudara, Alkitab itu berkata begini, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Alkitab juga berkata, biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil di seluruh dunia.
Tapi waktu bicara iman, itu Tuhan berkata, iman sebesar biji sesawi. Padahal ini paling kecil, biji paling kecil, benih paling kecil, tapi waktu bicara iman ini sudah besar. Jadi kalau saudara ngomong imanku kecil, mungkin separuh dari biji itu. Nah, ternyata tadi dikatakan begini, Alkitab kan berkata juga, iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu dikatakan iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Oleh perbuatan itulah imanmu menjadi sempurna. Iman itu bukan di perasaan, iman itu bukan sebuah halusinasi atau perasaan, oh saya imanku kecil, oh imanku besar, oh imanku kayaknya hilang. Saudara, iman yang sempurna itu adalah iman yang disertai perbuatan. Perbuatan gimana? Jadi gini, oleh perbuatanmu, imanmu menjadi sempurna. Jadi, yang Tuhan perhitungkan sebagai iman bukan apa yang ada di perasaan. Saya bisa merasa punya iman, tapi sebelum saya mengerjakan iman saya, itu baru perasaan, bukan iman. Kalau saya ini, sekalipun saya hampir-hampir iman saya hilang, saya pernah ngajarkan ini. Saya ngasih gambaran gini, kalau Tuhan suruh saya berjalan di atas air, mungkin hati saya tuh mikir, gak mungkin bisa lah berjalan di atas air. Ya pasti tenggelam lah. Kayaknya gak mungkin lah. Saya itu gak terlalu percaya. Tapi waktu saya taat untuk melakukan, maka perbuatan saya membuat iman saya jadi sempurna. Iman itu fokusnya taat mengerjakan. Sekalipun di sini dan di sini belum nyambung, bahkan seakan-akan iman kita itu hilang. Seakan-akan gak punya iman. Makanya karena kita hidup dengan perasaan, iblis itu bisa mengintimidasi. Kamu itu gak punya iman. Imanmu kecil, imanmu hilang. Tapi yang Tuhan fokuskan, melangkah karena taat, sekalipun imanmu sempat hilang, perbuatanmu menjadikan imanmu menjadi sempurna. Itu sebabnya iman itu fokusnya kepada ketaatan, bukan di perasaan, karena perasaan bisa menipu. Petrus itu merasa dia punya iman. Petrus merasa, oh Yesus, sekalipun semua orang meninggalkan kamu, sekali-kali aku tidak. Yesus berkata, loh kamu nanti itu loh, sebelum ayam berkokok kamu sudah nyangkal aku 3 kali. Oh enggak mungkin, aku tidak akan mengkhianati engkau. Dan sebagainya. Dia merasa punya iman yang besar. Dia merasa tidak mungkin saya mengkhianati Yesus. Nah, kalau main perasaan, perasaan itu menipu. Yang Tuhan, kalau masalah motivasi, Tuhan melihat hati. Tapi masalah iman, Tuhan melihat ketaatan. Makanya iman tanpa perbuatan mati. Waktu Abraham membawa Ishak itu saudara, bahwa Ishak persembahan. Jangan berpikir sebagai seorang bapak, gegap gempita melangkah dengan gegap gempita membawa anaknya mau dipersembahkan. Wah, aku punya iman, aku cinta Tuhan. Enggak saudara. Ada seorang hamba Tuhan itu yang Tuhan kasih penglihatan tentang Abraham. Abraham itu gemetar badannya waktu mau ngikat anaknya. Dia nangis, dia gemetar nggak bisa ngomong sampai si anaknya bilang si Ishak, kenapa Bapak? Terus dia akhirnya dengan berat hati ngomong, yang aku harus dipersembahkan yang Tuhan minta itu kamu. Langsung anaknya itu Ishak memegang tangan bapaknya, dipegang tangannya untuk membantu mengikat dia. Saudara pikir Abraham ke sana dengan iman gegap gempita? Enggak, saudara. Dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nanti aku pasti kehilangan anakku. Nanti istriku gimana? Pasti dia stres, bisa depresi, bisa nangis. Apa yang terjadi? Apa kata orang? Aku sendiri nanti gimana? Mungkin aku juga mati karena kehilangan anakku yang aku sudah tunggu 25 tahun. Saudara, maka Alkitab berkata sekalipun tidak ada apa dasar untuk berharap, dia berharap juga. Aslinya dia imannya itu sempat hilang kayak angin. Tapi
Apa yang membuat dia dikatakan yang percaya? Dia melangkah itu karena takut akan Tuhan. Dia taat, bukan karena imannya di sini besar di perasaannya, tapi perbuatannya menyempurnakan imannya. Waktu dia dengan gemetar mau sembeli anaknya, antara haruskah aku lakukan, bener nggak ini suara Tuhan? Apakah yang aku lakukan ini bener apa enggak? Yang aku lakukan ini keputusan yang benar apa enggak? Tapi waktu dia memutuskan untuk taat, itulah iman yang besar, bukan yang di perasaan. Makanya jangan tertuduh kalau Bapak Ibu merasa imanmu kecil. Tapi tertuduhlah kalau saudara tidak berani untuk melangkah. Waktu Bapak Ibu pertama kali percaya kepada Yesus, banyak orang yang langsung melihat Yesus, langsung percaya, memutuskan. Tapi ada orang-orang cuma mendengar Yesus juru selamat. Dia nggak pernah lihat Yesus, nggak pernah ketemu Yesus, tapi dia memutuskan. Makanya iman itu kan bukan perasaan, tapi keputusan. Dia memutuskan untuk dibaptis, mendeklarasikan imannya, perbuatannya, menyempurnakan imannya. Nah, iman itu ada tiga level. Level yang pertama, iman dasar. Iman dasar atau iman permulaan. Iman permulaan. Pernah ada seseorang yang mendapatkan mimpi. Dia itu di surga, dibawa Tuhan ke surga. Dia melihat kalau ada orang percaya, mati. Itu surga gegap gempita. Aduh, sorak-soraknya itu luar biasa. Terus hamba Tuhan ini tanya, kenapa kok satu orang diselamatkan padahal dia itu nggak bukan penginjil, bukan ini, bukan itu, tapi luar biasa sorak-soraknya. Terus malaikat itu berkata begini, manusia itu gak kayak malaikat. Malaikat melihat Tuhan, malaikat melihat surga, melihat neraka, dan dia tahu neraka itu ada, surga itu ada. Malaikat tahu waktu Tuhan menciptakan. Manusia nggak lihat surga, nggak lihat neraka, nggak lihat Yesus. Tapi hanya karena ada firman dan dia itu kayak api kecil. Firman itu kayak api, iman dia itu kayak api kecil yang mempercayai firman. Dan itu bertahan sampai dia mati. Itu makanya dihargai luar biasa karena untuk percaya Yesus aja dan mempertahankan iman itu bukan hal yang mudah. Makanya gegap gempita karena malaikat, kalau malaikat percaya Yesus, ya wajar. Gampang, oh dia melihat. Kita kan nggak melihat. Kita cuma modal iman yang kecil, tapi mau mengerjakan iman kita sampai akhir, mempertahankan iman, padahal kita nggak pernah lihat Yesus. Kita itu cuma kadang-kadang waktu pujian penyembahan ngerasain hadiratnya, damai sejahtera. Cuma itu, saya percaya. Makanya kenapa yang lebih dihargai penghargaan sampai dapat mahkota dan sebagainya bukan malaikat, tapi manusia. Karena manusia untuk percaya Yesus itu iman yang sangat dasar, iman yang sangat kecil, sudah sangat berharga. Karena untuk percaya Yesus itu nggak hal mudah. Oh, Yesus di dunia dikatakan dia hanya manusia, mati lagi. Siapa yang bisa percaya? Untuk percaya ini, makanya sekalipun imannya sebesar biji sesawi, Tuhan ngomong itu yang terkecil. Tapi bagi Tuhan, iman sebesar biji sesawi, padahal biji paling kecil. Nah, level yang kedua itu iman pengharapan. Pada waktu kita mulai mengenal Yesus, kita mulai naik level pada iman berpengharapan. Mulai belajar memegang janji Tuhan. Sekalipun belum nyampe ke sana. Sekalipun janji Tuhan belum digenapi. Seperti Yusuf. Nah ini, di level inilah kita belajar memelihara benih iman. Saudara harus tahu kalau di dalam iman pengharapan ini diajar. Supaya kita mulai dewasa. Nggak mau ke sini, ya nggak masalah. Terserah kamu, tapi kamu nggak akan naik. Levelmu nggak akan naik. Ya kamu tidak akan mengalami hal-hal yang spektakuler. Contoh ya, iman pengharapan. Waktu Abraham dikatakan kamu akan punya anak dan melahirkan bangsa-bangsa, keturunan menjadi umat pilihan. Lah, istrinya malah mandul.
Waktu Tuhan berkata bahwa Yusuf akan diangkat Tuhan, mimpi 2 kali menjadi pembesar, pemimpin. Malah jadi budak, masuk penjara. Semuanya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Waktu Yakub menerima hak kesulungan, malah yang terjadi dia dia terusir dari rumahnya, ditipu Laban, ditipu berkali-kali, 14 tahun dia ditipu untuk memperoleh Rahel. Kemudian dia ditipu terus untuk bekerja kepada Laban. Semua itu tidak seperti yang dijanjikan. Bahkan kemudian Daud waktu diurapi jadi raja. Apakah kita langsung lihat dia jadi raja? Enggak, dia justru harus melarikan diri dari Israel. Karena kalau dia masih di Israel, dia akan dibunuh Saul. Jadi dia itu, papa mamanya, keluarganya itu tadinya enak-enak di Israel. Tapi begitu Daud diurapi jadi raja, dia juga mengungsikan keluarganya. Supaya tidak diusir oleh si Saul. Dia harus melarikan diri. Dia tidak berada di tanah kelahirannya. Karena selama Saul hidup, dia nggak berani pulang ke Israel. Karena dia bisa dibunuh. Nah, diajar berpengharapan. Di sini kita diajar dewasa mengenali Tuhan. Percaya nggak kamu sama Tuhan? Dan sekali lagi, iman tanpa perbuatan mati. Oleh karena perbuatanmu, imanmu menjadi sempurna. Iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Yusuf waktu dikasih mimpi, dia akan menjadi seorang pemimpin. Tapi kenyataannya, dia dibenci keluarga saudaranya, dia dijual, bahkan tadinya mau dibunuh. Lalu dia dijual, lalu dia menjadi budak. Setelah menjadi budak difitnah, lalu kemudian dia masuk penjara. Kok kayaknya tidak seperti yang dijanjikan. Nah, bagaimana dia memelihara iman? Dia memelihara iman itu dengan sekali lagi, bukan dengan perasaan, tapi dengan apa yang dia kerjakan. Dia menjaga hidupnya. Dia percaya bahwa itu terjadi. Dia tidak mau menguburkan benih yang Tuhan kasih. Impian itu adalah sebuah benih. Itu janji Tuhan. Terus bagaimana dia memelihara benihnya? Dia percaya dia tidak mau merusakkan wadah. Saudara, kita itu tugasnya mempersiapkan wadahnya. Tuhan yang akan berurusan dengan janjinya. Dia memelihara benih imannya. Dia percaya benih ini tidak akan pernah mati. Tapi benih ini harus ditanam. Untuk matinya di tanah, bukan di perasaan dia. Mati itu untuk bertumbuh. Dengan cara apa? Makanya dia dibuat mati dibuat mati benihnya dengan apa? Apa yang Tuhan janjikan terjadinya nggak sesuai dengan yang dijanjikan. Dia akan naik terus, tidak pernah turun. Dia akan jadi pemimpin, malah turun terus. Menjaga dia, menjaga imannya. Dengan dia percayanya itu dengan menunjukkan. Dia mempersiapkan diri. Dia tidak mau hancur dengan kepahitan. Karena dia tahu, kalau pahit, dia tidak akan mencapai ke sana. Saudara, antara janji dan hidup kita itu ada jembatan. Untuk mencapai kepada janji, itu pilihan. Untuk melangkah ke sana, itu pilihan. Kita punya hak untuk memilih. Kita punya hak bebas. Makanya untuk kamu mencapai ke sana, itu pilihan. Makanya banyak orang berkata gini, semua karena Tuhan, bukan karena saya. Bukan karena kita salah, saudara. Ada hal-hal itu hanya karena Tuhan. Karena kita nggak bisa masuk surga. Kalau pintu ditutup, mau berusaha kayak apa? Kalau Tuhan nggak kasih kemurahan dibuka, nggak bisa masuk surga. Tapi, kalau sudah pintu dibuka, itu pilihan. Kalau semua karena Tuhan, itu berarti Tuhan nggak adil. Karena ada orang yang berhasil, ada yang orang sukses, ada yang nggak. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Betul? Ada yang gagal, ada yang sukses. Kalau semua karena Tuhan, kenapa ada yang gagal? Kasihan dong yang gagal, kasihan dong yang di neraka. Enggak, saudara. Nasib itu ada di tangan kita. Waktu itu dia harus memilih. Dia tahu
untuk memelihara benihnya. Tuhan sedang menanam benihnya itu supaya mati, supaya bertumbuh. Dan dia harus mempersiapkan. Dia percaya benih itu akan bertumbuh. Dengan apa? Dia memilih tidak membiarkan hatinya tercemar dengan kepahitan. Karena dia tahu ini proses. Ini adalah bentuk dari proses. Makanya waktu saudara mempercayai sesuatu, oh Tuhan akan memakai hidup saya. Loh, tapi jalan-jalan belum dibuka. Orang yang memelihara benihnya, dia akan persiapkan dirinya. Dia persiapkan dirinya untuk supaya penuh dengan urapan, penuh dengan pengetahuan. Dia mempersiapkan dirinya untuk bisa, kalau dia seorang pengkhotbah, bagaimana menjadi seorang pengkhotbah yang baik. Itu memelihara iman. Memelihara iman itu bukan pasif. Karena iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Perbuatanmu mempersiapkan yang ada di depan, itulah iman. Bukan di perasaan. Maka dia mempersiapkan diri, setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia, dia lakukan dengan baik. Bahkan waktu ada di penjara pun, sampai sipir penjara mempercayai Yusuf untuk mengambil alih pekerjaannya. Sipir penjara nggak ngapa-ngapain, karena semua sudah diatur sama Yusuf. Dia mempersiapkan diri. Dia tidak melihat ini sebagai pencobaan. Dia melihat ini sebagai pelatihan. Kemarin ada yang tanya sama saya, Pastor, kenapa ada doa Bapa kami? Jangan biarkan kami jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Bukankah kita harus dicobai? Gini saudara, Tuhan itu nggak kepengen kita masuk di dalam pencobaan. Iblis memang seringkali meminta kita itu, menuntut kita untuk dicobai, untuk menguji iman. Karena yang mau menguji iman itu iblis. Tuhan itu sudah tahu iman kita sebelum kita diuji. Tuhan sudah tahu. Yang nggak tahu itu setan, kita itu kita tidak tahu iman kita. Orang lain tidak tahu iman kita. Kita sendiri juga nggak tahu kalau tidak diuji. Terus saya bilang begini, itu cara pandang kita. Waktu Tuhan izinkan sesuatu terjadi, bagi orang yang mempersiapkan benih, melihat segala sesuatu adalah pelatihan. Tapi buat orang yang tidak percaya, melihat segala sesuatu adalah pencobaan. Bagi orang yang memandang masalah sebagai pencobaan, dia bisa jatuh bangun dalam kekecewaan. Tapi orang yang melihat ini sebagai pelatihan, dia akan tampil menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih terlatih seperti Yusuf. Dia persiapkan dirinya, dia menjaga hatinya untuk tidak mau pahit karena dia tidak mencemari. Saudara tahu waktu Daud itu diurapi jadi raja, dia juga harus lari-lari waktu dia mau membunuh siapa itu namanya Nabal, istrinya bernama Abigail. Waktu dia pingin membunuh, marah dengan Nabal, istrinya Abigail ngomong gini, jangan cemari hati raja. Bukankah Tuhan akan mengangkat engkau menjadi seorang raja? Jangan mencemari tanganmu dengan darah. Jangan mencemari hatimu dengan sebuah kejahatan. Daud juga ngerti. Siapa? Si Yusuf mengerti ini. Dia menjaga hatinya karena dia tahu. Bagian dia mempersiapkan dirinya. Bagian Tuhan menggenapi janjinya. Nah, ini yang namanya memelihara iman. Memelihara iman bukan di perasaan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan berkata gini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Sama dengan kehidupan kita. Pada waktu kita percaya dengan janji Tuhan misalnya. Kayak saya dulu. Saya dari dulu kepimpinan punya ke Amerika. Bagaimana mengembangkannya? Sudah saya persiapkan paspornya, saya mulai persiapkan ininya, itunya, sekalipun saya tidak tahu kapan itu digenapi. Ini yang namanya memelihara iman, memelihara benih, sambil menantikan sampai benih itu menghasilkan buahnya. Nah, kita belajar dari Yusuf apa yang dia sudah lakukan di dalam Ibrani 6 ayat 19 berkata begini.
Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan adalah sauh yang kuat. Bagaimana si Yusuf itu berpengharapan? Dia menunjukkan dia punya pengharapan dari apa yang dia kerjakan. Makanya ada orang-orang gini, kalau ada orang misalnya dia terjebak di dalam apa di misalnya tenggelam di laut atau dia terdampar di suatu tempat, orang bisa tahu orang ini punya pengharapan untuk hidup. Waktu dia berusaha untuk tetap hidup, berarti dia ini percaya akan ada pertolongan. Tapi kalau orang itu nggak percaya bakal ada pertolongan, ya sudah dia nyerah untuk mati. Makanya iman itu dilihat Tuhan dari apa yang kamu lakukan. Itulah iman. Yang terakhir adalah iman yang level ketiga, yaitu iman kasih. Iman kasih itu kayak yang terjadi pada Abraham. Waktu Abraham disuruh mempersembahkan anaknya. Dia tidak dapat janji apa-apa. Tapi dia melakukan karena taat. Sekalipun di dalam bayangannya, sudah anakku mati. Nanti bangkit ya waktu kebangkitan pada akhir zaman. Itu yang dia lihat. Dia nggak melihat, nanti imanku berkata, Tuhan akan persiapkan domba di depan mataku. Dan aku akan menyembelih diganti oleh Tuhan. Aku mendeklarasikan imanku. Enggak, dia hanya percaya, dia hanya taat. Kedua, dia mengutamakan Tuhan lebih dari dirinya, sekalipun dia sakit, sekalipun dia kehilangan, sekalipun tidak sesuai dengan pengharapan, sekalipun doanya tidak dijawab. Seperti halnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berkata, waktu raja berkata, begitu nanti trompet berbunyi kamu harus menyembah raja, karena aku mendengar kamu tidak mau menyembah patung raja. Terus dia berkata, aku percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami, tapi sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak akan pernah menyembah patung raja. Seakan-akan gini, kasih itu melebihi segalanya. Bukan karena janji, bukan karena ada sebuah pengharapan, tapi karena mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun doanya tidak dijawab, dia tetap taat. Tapi pada kenyataannya, Tuhan menggenapi janjinya kan. Si Sadrak Mesap Abednego dikeluarkan dari selamat dari api, kebaran api. Abraham di anaknya ternyata nggak jadi mati. Karena kasih yang berani kehilangan yang penting Tuhan di dalam hidup. Makanya iman itu ada 3 level. Ada orang-orang yang imannya cuma level yang di bawah. Ya itu pilihan. Makanya waktu di surga, saudara nggak bisa cemburu dengan orang lain yang mendapatkan mahkota. Dan ada orang yang mendapatkan mahkotanya mungkin sederhana dan kecil. Tidak bisa cemburu karena hidup adalah pilihan. Iman adalah pilihan. Naik level adalah pilihan. Semua adalah pilihan. Tuhan akan menghakimi setiap orang dengan sangat adil dan memberikan mahkotanya dengan sangat adil. Jadi ini tadi kesimpulan yang kita pelajari. Bagaimana bukti dari imanmu adalah apa yang kamu kerjakan. Karena perbuatanmu menyempurnakan imanmu yang tidak sempurna. Yang kecil, yang bahkan sering mau hilang kayak kena angin. Terus ke yang kedua, menjaga iman adalah dengan kamu mempersiapkan, menjaga benihnya dengan persiapan-persiapan yang kau lakukan. Yang artinya engkau percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti terjadi. Itulah memelihara iman. Mari kita berdoa sebelum saya serahkan kepada Pastor Yongki. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mau belajar Tuhan untuk percaya. Kami mau belajar untuk taat. Kami mau belajar untuk mengerjakan iman kami. Kami bersyukur kami seringkali iman kami kecil. Seringkali iman kami hilang. Seperti kena angin Tuhan. Kadang ada, kadang tidak ada. Penuh dengan kekhawatiran. Tetapi Alkitab berkata bahwa perbuatan kami menyempurnakan iman kami. Kami bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk taat. Sekalipun kami tidak mengerti. Sekalipun kadang-kadang iman kami tidak ada, tapi perbuatan yang kami lakukan karena taat menyempurnakan iman kami. Kami mau belajar untuk memelihara setiap benih yang kau percayakan kepada kami. Mau benih iman, benih keuangan, benih tanggung jawab, semua biarlah dapat kami kerjakan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.